Kalau kita rata-ratakan ya yang bersahadat di sini itu sebulan itu bisa 8 sampai 10 orang tuh ada ya rata-rata ya. Ya kadang ya, tapi nggak pasti nggak ini, pasti tapi turun naik. Tapi sekitar itu ya. Jadi kita rata-ratakan setiap pekannya, setiap minggunya itu paling nggak 2 orang ada yang bersahadat itu kalau kita lihat. Di sini saya di sini itu sudah 28 tahun ya. Tahun 1994 saya pertama gabung di sini ya. Alhamdulillah sudah ada berapa ribu mualaf kita yang kita bersahadat di sini. Atau juga dan itu saya ngalamin, saya dibawakan uang ya. Wah, satu langsung kita serangsang tuh liatin, Pak, saya bawa uang ini menggoda supaya kita menggoda iman kita lah gitu ya. Akhirnya saya usir aja, saya tarik ke bawah, saya suruh pulang gitu. Loh, emang dia bawa uang buat apa itu, Pak? Menggoda saya supaya saya keluar gitu dari Islam gitu. Kalau nggak salah 1.800-an ya kalau nggak salah ya. 1.800 dan itu sebagian besar itu lebih mungkin hampir 99% lah gitu ya, itu dari kalangan Tionghoa. Dari kalangan Tionghoa yang masuk Islam bersahadat di sini itu. Oh, itu mayoritas dari kayak. Iya, kalangan Tionghoa. Iya sih benar ya, karena memang orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita selalu bermohon kepada Allah untuk senantiasa dilimpah ruahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di salah satu masjid di Jakarta Pusat ya. Dan bisa dikatakan memang ini masjid yang kalau kita lihat dari luar itu unik ya. Dari deretan ruko ada satu masjid nyempil nyelip di sini ya, di sini. Dan masjidnya adalah Masjid Lause ya. Adanya tepatnya di Jalan Lause di Jakarta Pusat. Jadi mungkin ini sudah banyak ya diliput oleh TV-TV dimanapun ya, TV-TV nasional, TV-TV lokal, baik itu konten-konten kreator YouTube dan sebagainya sudah banyak diliput. Namun kedatangan saya ke sini bukan untuk meliput masjid ini seperti apa, tapi ingin ngobrol ya dengan salah satu pengurus masjidnya. Wah, ini kalau bahasa pengurus masjid itu, kalau bahasa Arabnya itu mardotillah sebenarnya, bukan marbot ya. Mardotillah itu adalah orang yang ingin mendapat ridhonya Allah dengan mengurus masjid atau rumahnya Allah. Dan insya Allah kita akan bersama Pak Yusman pada hari ini. Dan kita akan ngobrol lebih banyak karena ketika saya cari tahu tentang masjid ini, itu ternyata sudah ada sekitar, pokoknya ribuan lah. Nanti tepatnya kita tanya ke Pak Yusman seperti apa. Kita langsung saja ke Pak Yusman. Assalamualaikum Pak Yusman. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Yusman? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Yusman kegiatan hari ini? Alhamdulillah rutin aja kita ya, Rutin aja jaga ya. di masjid ya. Ada berapa ini yang jadi pengurus masjid di sini Pak? Kalau sehari-harinya itu ada 8 orang ya. Oh, Ada 8 orang yang aktif setiap harinya. Itu bagiannya bagian apa aja tuh Pak? Masing-masing. Ya, ini ada yang ustadznya, ada yang mendampingin untuk mualaf misalnya berdiskusi, sharing tentang agama, kan ada juga yang bagian kantor ya, sekretariat gitu ya. Ada juga bagian bersih-bersih Masih ada ya, Masya Allah. Jadi memang saya coba mau ngobrol sama Pak Yusman ini terkait dengan kegiatan di sini. Dan tapi sebelum kita ke sana, saya pengen tahu dulu deh, mungkin pemirsa dan sahabat Wakaf TV ini belum tahu nih sejarah masjid ini seperti apa nih Pak. Bisa dijelasin nggak Pak? Yes, mungkin secara singkat Masjid Lause itu sejarahnya itu pertama didirikan yayasannya dulu ya. Nama yayasannya Yayasan Haji Karim Ui Cheng Hin. Gitu ya. Pakai nama Karim Ui Cheng Hin itu karena sosok Pak Karim Ui Cheng Hin itu patut untuk diteladani oleh generasi muda berikutnya, karena sosok Karim Ui itu dikenal di Indonesia ini. Beliau seorang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Beliau seorang mualaf ya. Beliau juga seorang bisnismen yang cukup sukses, dan beliau juga nasionalisme cukup tinggi. Dia pejuang bersama-sama pejuang waktu di masa penjajahan Belanda itu. Dia banyak sekali andilnya dalam ikut berjuang. Dia pendiri BCA ya pertama kali ya, dan juga dia menjadi mualaf dalam waktu singkat sudah menjadi tokoh agama Islam ya. Dia udah pernah jadi pimpinan Muhammadiyah dalam waktu singkat. Luar biasa jasa-jasa beliau, sehingga begitu meninggal dipakailah nama beliau sebagai nama Yayasan Karim Ui. Nah, waktu itu dipilihlah tempatnya di Jalan Lause ini, sehingga waktu itu berdirilah masjidnya ini dari yayasan itu tadi ya.
tahun 1991. Oh, 91. Nah, 91 dipakailah tempat sholat. Waktu itu statusnya masih sewa. Oh, sewa. Masih sewa ya. Jadi masjid itu kalau namanya statusnya sewa kan tentu nasibnya juga Iya. agak di ujung tanduk ya. Kalau nggak diperpanjang sewanya ya tamat juga gitu kan. Tapi alhamdulillah perkembangan berikutnya itu ya pemilik gedungnya menawarkan pada pengurus, ya beli aja gitu ya. Oh ya, ya udah singkatnya pengurus nggak punya dana tapi cari donatur, siapa nih yang mau beli gitu. Siapa yang mau ini beli ruko ini gitu. Waktu itu masih ruko, bentuknya masih ruko, belum seperti ini ya. Belum seperti ini ya. Akhirnya waktu itu dapatlah singkat kita lewat Bapak B.J. Habibie. Oh, Masya Allah. Bapak B.J. Habibie yang membelinya satu ruko, dihibahkan, diwakafkan kepada Yayasan Karim. Oh, itu jadikan masjid, itu Masjid Lause. Masya Jadi singkatnya waktu itu memang kita karena berada di Jalan Lause, diambil namanya juga jadi nama Masjid Lause gitu. Jadi agak unik juga kan karena pendekatan kita memang untuk menyampaikan informasi Islam pada saudara kita dari kalangan Tionghoa yang ingin tahu Islam, atau mungkin mereka memang sudah pengen masuk Islam gitu, memang belum tahu. Tapi selama ini mungkin masih untuk datang ke masjid pada umumnya mungkin masih ada kurang enak atau kurang nyaman gitu, tapi dia lihat ada Masjid Lause yang bentuknya nggak seperti masjid umumnya, namanya juga familiar sama mereka, namanya pakai bahasa Mandarin, Lause. Mereka dengan senang hati aja datang ke sini ya. Seperti itu. Tujuan kita seperti itu. Kita memang pendekatannya kepada saudara kita dari Tionghoa supaya mereka bisa mengenal Islam lebih ramah, lebih dekat dengan pengurus-pengurusnya gitu. Jadi merasa nggak canggung datang ke sini gitu. Iya, memang betul sih kalau menurut saya juga tadi tuh dari katakan Pak Yusman itu dibentuk dengan desain seperti ini kan, biar teman-teman dari etnis Tionghoa itu nyaman, kayak di rumah nih. Gitu. Iya, jadi mereka nggak merasa masuk dalam masjid gitu ya, walaupun begitu masuk ini ternyata ya kegiatannya kegiatan masjid gitu. Iya, karena memang kalau menurut saya ya, kalau dari belajar baca-baca gitu mungkin karakter orang kan berbeda-beda ya. Ada yang wah kita mau belajar Islam, kadang dia terhambat dengan orang yang di masjid tuh kayaknya sombong-sombong banget sih kayak gitu-gitu. Kan kayak saya niatnya mau belajar Islam gitu. Ini bagus sebenarnya kan gitu konsepnya. Alhamdulillah. Kemudian gini Pak, kegiatan di masjid ini tentunya ya pasti kan banyak ya. Nah ini saya mau tahu nih kegiatannya apa aja, apa semuanya terkait dengan yang berhubungan berbau-bau dengan Tionghoa atau tidak gitu, karena kan memang seperti ini. Ya kalau kegiatan masjid ya memang kita lebih fokus kepada menyampaikan informasi Islam ke kalangan Tionghoa ya. Memang fokusnya ke sana, kita mengambil lahan itu ya kalangan Tionghoa untuk menyampaikan Islam, karena kalangan Tionghoa itu sebetulnya memang sangat potensial menerima dakwah Islam ya. Tapi belum ada yang fokus berdakwah ke sana. Kita walaupun MUI ada ormas Islam yang lain belum ada yang fokus menyampaikan Islam untuk ke kalangan Tionghoa itu. Nah, sehingga kita mencoba mengambil marketnya lah, pasar kita mungkin ke kalangan Tionghoa, kita sampaikan nih ke kalangan Tionghoa. Ternyata memang mereka sangat-sangat juga menanti-nantikan gitu loh ya. Begitu datang kita ada Masjid Lause, keberadaan Masjid Lause yang model penampilannya seperti ini kan, mereka ya alhamdulillah dengan senang hati datang ke sini tuh. Baik baru sekedar tanya-tanya tentang Islam maupun sudah punya niat pengen bersahadat, pengen menjadi mu'alaf itu, sehingga mereka merasa nyaman datang ke sini gitu. Masya Allah. Terus selain itu ada kegiatan lain nggak, misalnya kegiatan bulanan atau PHBI atau Hari Besar Islam? Kegiatan rutin kita memang tiap harinya melayani itu ya, mereka tamu-tamu kita yang ingin tahu Islam dan ingin bersahadat, ingin dibimbing setelah bersahadat, itu tujuannya seperti itu kita di sini ya. Jadi tujuannya seperti itu kita. Tujuannya itu aja. Kita memang fokus untuk menyampaikan Islam, membimbing mereka bersahadat, dan membimbing setelah mereka bersahadat kan kita bimbing, kita bina supaya mantap keimanannya, Islamannya seperti itu. Nah kalau boleh tahu, sebulan ini ada berapa nih yang memang katakanlah datang ke sini untuk yang memang dia sudah jadi Muslim gitu kan? Kemudian ada yang memang juga orang yang pengen datang untuk syahadat, itu sebulan tuh kira-kira ada? Kalau kita rata-ratakan ya yang bersyahadat di sini itu sebulan itu bisa 8-10 orang tuh ada ya rata-rata ya kadang tapi nggak pasti ini tapi turun naik, tapi sekitar itu ya. Jadi kita rata-ratakan setiap pekannya, setiap minggunya itu paling nggak 2 orang ada yang bersyahadat itu kalau kita lihat itu. Setiap pekan itu ya? Setiap pekannya, setiap minggunya itu insya Allah ada paling nggak 2 orang yang bersahadat di sini. Nah kalau untuk kegiatan mu'alaf sendiri di sini hanya kajian-kajian kah atau ada yang lain? Ya, kita mendampingin mu'alaf, kita sini buka setiap hari Ahad itu ada kegiatan kita untuk mu'alaf untuk mendampingi mereka belajar, masih pemula-pemula ya, masih belajar sholat, masih belajar baca Iqra segala macam. Jadi kita mendampingin mu'alaf tiap hari Ahad itu ada.
ada taklim, ada apa istilahnya open house lah, kita kumpul-kumpul untuk mualaf ya setiap hari Ahad gitu ya. Setiap hari Ahad, Iya. pagi. Satu hari lah penuh lah, dari pagi sampai sore sampai Oh, asar itu biasanya ngumpul Berarti gitu ya. kayak apa sih namanya? Ya kongko-kongko. Iya, ngomong-ngomong Masya santai Allah. lah gitu ya gitu ya. Berarti kegiatannya isinya kajian. Kajian ya, silaturahmi kajian. gitu ya. Tapi kajian kita ke mualaf tuh masih pemula gitu Pemula ya. ya. Masih pemula. Ada yang baru belajar sholat, ada yang baru belajar wudu, ada yang baru belajar ikro, baca Quran gitu ya. Jadi masih awal-awal pemula semua gitu. Berarti setiap hari Ahad ada di sini ya? Insya Allah ada ya. Seharian itu ya? Insya Allah Masya ya. Itu kira-kira yang datang berapaan tuh Pak? Kalau datang kita Ahad itu kita ada 2 termin tuh. Termin pertama kita kajian umum ya. Kajian umum itu mungkin ada sekitar seratusan banyak ya? jamaah ya ada ya. Nah setelah itu kan kita siapkan makan siang tuh. Hmm. Ya jamaah-jamaah kita akan makan Iya. siang. Nah itu biasanya setelah makan siang itu mualaf-mualafnya kita yang ngumpul lagi, yang tadi belajar itu sampai asar itu mualaf-mualafnya itu mungkin nggak banyak, tapi mungkin ada puluhan orang mungkin ada ya itu yang belajar itu. Banyak juga ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Oh, mudah-mudahan berkah nih. Nah terus kemudian kalau misalkan tadi dikatakan ada almarhum B.J. Habibie ya yang sudah Iya. mewakafkan satu ruko di sini kan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pahala terus mengalir ke beliau. Amin. Nah ada nggak sih tokoh-tokoh yang lain tuh Pak yang katakanlah sudah pernah datang ke sini kemudian memberikan peran untuk masjid ini? Ya alhamdulillah sih tokoh-tokoh baik nasional maupun internasional ya. Tokoh nasional banyak juga seperti Pak B.J. Habibie itu waktu ya dia presiden, Pak SBY juga waktu presiden pernah ke sini, menteri-menteri juga banyak yang sini. Terakhir pejabat sini waktu Pak Anies Baswedan jadi gubernur DKI pernah juga ke sini. Dubes-dubes negara asing ya, negara khususnya Timur Tengah, negara Islam suka datang ke sini juga alhamdulillah sih ya. Jadi alhamdulillah ya untuk perhatian dari tokoh-tokoh itu baik di luar negeri maupun dalam negeri itu terhadap Masjid Lausu ini ya sangat baik gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah Pak, saya tuh tadi kan kita ngobrol sebentar ya di atas ya. Nah saya tertarik tuh dengan kisah Bapak tuh, cerita Pak Yusman itu menjadi seorang pengurus dan pembina mualaf ya di sini ya. Nah itu tadi cerita suka dukanya, wah itu luar biasa tuh Pak. Ini kayaknya perlu dibagikan nih Pak. Iya, Nah itu suka dukanya gimana tuh Pak? Coba ceritain Pak. Iya sebetulnya kalau bilang suka duka tapi saya anggap suka aja semua ya. Suka Nggak, aja ya? dukanya nggak ada duka lah kita apapun kita alami kita anggap suka aja gitu Iyalah. ya. Yang alhamdulillah memang banyak sih pengalaman-pengalaman yang kita temuin selama saya di sini. Saya di sini itu sudah 28 tahun ya. Tahun 1994 saya pertama gabung di sini ya. Allah. Alhamdulillah sudah ada berapa ribu mualaf kita yang kita bersada di sini. Dan itu memang pengalaman-pengalaman itu banyak juga, unik-unik juga ya. Kita membimbing. Islam itu biasanya pilihan terakhir itu. Mereka biasanya sudah nyoba seagama yang macam itu, ada beberapa agama di Indonesia sudah dicoba semua. Biasanya mereka nggak menemukan kepuasan, nggak mendapatkan kepuasan, nggak dapat kecocokan mungkin ya. Sehingga dia pilihan terakhirnya dia jatuh pada Islam, dia coba-coba Islam, dipelajarin, wah dia tertarik ke Islam. Biasanya itu ya yang kebanyakan yang dari sana. Tapi ada juga pengalaman-pengalaman misalnya. Nah, saya pernah bimbing satu keluarga lah gitu ya, satu keluarga bersahadat. Ya kisahnya juga sebetulnya satu keluarga ini diawali misalnya muslimahnya ini tadinya murtad gitu ya, sehingga menikah sama keluarganya itu ya tadinya udah muslimah dia. Muslimah, dia murtad, dia menikah sama keluarganya. Dalam perjalanan rumah tangganya ternyata si suaminya dapat hidayah gitu kan. Oh suaminya yang Iya, yang tadinya ngajak dia murtad itu ternyata dapat hidayah Islam gitu kan, pengen masuk Islam. terus Dia ajak anak-anaknya semua masuk Islam gitu. Istrinya diajak juga, tapi istrinya ini yang masih bertahan nggak mau. Tadi istrinya yang menolak nih istrinya sebetulnya. Sehingga tertunda berkali-kali kita ingin bersahadat, batal lagi karena istrinya nggak mau gitu. Nah akhirnya kita coba pendekatan, ada apa sih dengan istrinya kok nggak mau? Ya kita tanya apa penyebabnya dia keberatan dengan masuk Islam, padahal keluarganya kan udah siap semua ya, suami anak-anak udah siap. Ternyata itu tadi pengalaman pahit dia ketika dia murtad, pengalaman pahit yang dialami dari keluarganya itu, ya tentu keluarganya marah kan, marah. Nah dia di situ mungkin masih merasa sakit hati, merasa dendam kepada keluarganya yang mengucilkan dia, marah segala macam, mungkin diperlakukan yang nggak baik, sehingga dia merasa dendam kepada keluarganya, sehingga dia nggak mau masuk Islam lagi, dia nggak mau. Nah, padahal keluarganya yang suaminya, anak-anaknya itu udah siap sekali masuk Islam, sehingga kita panggil baik-baik si ibu tadi, kita ngobrol baik-baik, kita jelaskan siapa adanya itu. Akhirnya mulailah ibunya tergugah lagi, mulai dia menyadari dirinya salah selama ini, sehingga dia kembali ke jalan Allah juga. Akhirnya baru satu keluarga itu berlima
istri, suami dan anaknya 3 akhirnya bersahadat semua. Itu alhamdulillah kita pernah nemuin seperti itu. Jadi pengalamannya itu ya halangannya itu justru itu ya. Tapi kita coba pendekatan kita dengan humanis lah, kita ajak ngobrol baik-baik, kita jadi dialog kenapa ibu tadi nggak mau masuk Islam lagi. Ternyata itu tadi masalahnya cuma sepele itu aja. Dia merasa tersakitkan waktu masih kenangan dia waktu dia murtad gitu. Tapi gitu kita jelaskan baik-baik, alhamdulillah dia sadar, dapat hidayah lagi, dia kembali lagi ke jalan Islam. Masya Allah, luar biasa. Itu prosesnya berapa lama itu, Pak? Seingat saya mungkin ada sekitar 3 bulan lebih lah, kurang lebih 3 bulan saya membujuk-bujuknya itu ya, memberikan pengertian kepada si istrinya itu kenapa dia itu. Alhamdulillah sih. Karena ini profesi seperti Pak Yusman ini jarang loh. Dan ini Masya Allah lah Pak Yusman ini kalau buat saya itu menjadi sebuah apa ya, profesi inspirasi lah kalau kayak gitu. Yang memang orang-orang tuh nggak banyak yang seperti Pak Yusman gitu kan, dan nggak banyak yang mau. Kemudian pernah nggak sih Pak Yusman ketika membimbing mu'alaf gitu kan, atau mengurus masjid ini gitu? Karena kan kalau kita pernah ngeliat di video itu ada anaknya masuk Islam gitu kan, terus kemudian orang tuanya datang bawa pengacara, nah kayak gitu-gitu. Betul. Atau ada kisah yang lebih mengerikan gitu Pak? Ya alhamdulillah saya ada beberapa kali ngalamin itu seperti pernah ya? Pernah. Begitu kita ada si calon mu'alafnya datang, tiba-tiba kita lagi ya wawancara, kita dialogin apa tujuan dia segala macam, tiba-tiba datang katakanlah pasukan polisi lah gitu ya. Berapa orang polisi datang ke ruangan saya langsung di bawahnya saya dengar infonya ada berapa juga yang jaga di luar. Ya, itu tadi. Ternyata ya miskomunikasi aja. Polisinya dapat info bahwa si ada anak ini diculik lah gitu, atau infonya atau dihipnotis segala macam, katanya akan diislamkan segala macam. Dan gitu kita lihat kan ini anaknya kan, kita silakan polisi untuk menanyakan langsung, kan polisi kan punya pengalaman ya kan bisa investigasi atau segala macam kan, silakan kita persilakan. Ternyata nggak ada masalah apa-apa. Memang masuk Islamnya kemauan sendiri, atas kemauan sendiri, atas kesadaran sendiri, dalam keadaan sehat, jasmani rohaninya aja nggak ada masalah. Akhirnya ya alhamdulillah nggak ada masalah itu ya, kita bisa selesaikan, kita tetap bimbing sahadatnya. Ada juga yang datang tiba-tiba nggak terima anaknya diislamkan juga, ada juga begitu datang tiba-tiba gebrak meja saya, datang berapa orang 3 orang 5 orang datang gebrak, saya nggak terima anak saya diislamkan, minta dikeluarkan lagi dari Islam. Wah, saya bilang nggak bisa kita mengeluarkan Islam, itu masalah pribadi ya kan, bukannya kita kan, bukan kan ya. Ada seperti itu. Jadi banyak pengalaman sudah. Atau kita juga banyak pengalaman yang saya bilang begitu saya keluar dari masjid baru berapa meter tiba-tiba dari seberang sana ada motor nabrak kita gitu, waktu kabur gitu kan. Alhamdulillah itu kita alami. Itu sering Pak? Sering nggak, tapi pernah ngalamin ya. Pernah ngalamin ya? Ya seperti itu. Aku atau juga pernah saya ngalamin, saya dibawakan uang ya. Wah, satu ratus kita serancam tuh, liatin Pak, saya bawa uang ini, menggoda supaya kita menggoda iman kita lah gitu ya. Akhirnya saya usir aja, saya tarik ke bawah, saya suruh pulang gitu. Loh, emang dia bawa uang buat apa itu Pak? Menggoda saya supaya saya keluar gitu dari Islam gitu. Lah. Supaya saya berdakwah lah gitu, berdakwah Islam gitu ya. Mendakwah ya supaya saya berhenti dari ini. Nah itu perasaan Pak Yusman gimana tuh Pak kayak gitu Pak? Alhamdulillah ya, kita ya semakin memantapkan ya, kita pasti Allah akan menguji kita dengan segala macam ya. Dan kita yakin ya itu ujian ya, kita bismillah, kita di jalan Allah ya, kita tetap ya istiqomah aja insya Allah gitu. Kalau sewaktu-waktu katakanlah ada yang katakanlah terlukai secara fisik gitu, Pak Yusman udah siap ya untuk itu semua ya? Iya insya Allah, mudah-mudahan sih nggak sampai terjadi gitu. Tapi insya Allah kita ya lillahi ta'ala ya, kita serahkan pada Allah, kita pasrah pada Allah. Jadi kita pengalaman seperti itu. Atau kita juga pengalaman ini mungkin satu pengalaman bagi umat Islam juga tentang pemurtadan itu ya. Kita yakin lah pemurtadan itu benar-benar ada gitu. Kita merasakan sekali, jangankan yang masih hidup ya, jangankan muslim yang masih hidup. Terhadap yang sudah meninggal pun itu biasanya mereka akan tetap berusaha untuk diurus dengan cara non-Islam gitu. Kita sering rebutan jenazah. Ya Allah. Rebutan jenazah kita. Itu gimana tuh Pak kalau ada kasus kayak gitu? Nah itu saya pernah alamin itu. Ketika kita dapat info ada mu'alaf kita yang meninggal, wafat gitu, dia diambil oleh keluarganya yang belum Muslim, mau diurus secara non-Islam. Tapi kita dapat telepon, dapat info dari tetangga-tetangganya, Pak ini ada mu'alaf Lause, ada meninggal tapi diambil keluarganya mau diurus. Jadi
Saya datang waktu itu, saya diutus dari pengurus, saya datang berdua dari teman-teman ke, waktu itu sudah di rumah duka. Di rumah duka saya datang, kita dialog baik, tadinya ya agak alot juga ya dialog kan, tapi dengan kita keyakinan kita bahwa kita akan, ya ini saudara kita, udah muslim, kita akan urus secara Islam gitu kan. Alhamdulillah begitu berdebat, ini kan nggak selesai. Akhirnya saya ada satu titik poin saya menangnya itu debat itu ketika mereka menggertak saya dengan uang gitu. Mereka tanya gini, apakah Bapak siap menanggung segalanya, katanya gitu kan, kalau Bapak ini. Saya balikin lagi, kita sepakatin dulu, kita urus secara Islam. Kalau sepakat urus secara Islam, saya tanggung jawab segitu. Nah, udah oke kan, oke kalau gitu. Wah, dia menyodorkan daftar biaya peti mati sekian, biaya rumah duka sekian gitu kan. Saya tenang aja. Kan dia pikir kalau dengar juta-jutaan mungkin saya agak mundur gitu. Tapi saya tenang aja. Begitu dia sampaikan semua anggaran-anggaran itu, kan saya bilang, tadi kan kita udah sepakat nih akan diurus secara Islam. Iya. Nah, dalam Islam nggak ada peti mati, saya gituin. Nah, kita coret deh biaya peti mati, saya bilang. Nggak dalam Islam. Nah, dalam Islam nggak ada rumah duka. Begitu meninggal langsung dikuburkan. Nggak boleh di semua. Kita coret deh biaya rumah duka. Begitu itulah dia merasa kalah di debat itu, mereka langsung bubar, langsung pulang semua. Akhirnya saya langsung telepon Rumah Sakit Islam, minta ambulan, diambil ambulan, langsung kita urus, kita bawa ke makam. Alhamdulillah seperti itu. Waktu itu ya kalau saya misalnya kalah gertak untuk mereka itu, mungkin saya udah ada jarak ada, tapi enggak, kita alhamdulillah ya Allah kasih poinnya, kita menang, poin bicaranya di situ. Betul Pak. Wah, itu sih kalau buat saya sih memang perlu mental yang kuat. Iya. Gitu kan. Waktu itu saya sendirian ngadepin keluarganya, mungkin sendirian? Ada mungkin 10 orang kan ada gitu, mungkin saya sendirian itu di ruangan difasilitasi oleh rumah duka itu kan, kita berdua. Ya tapi alhamdulillah sih. Begitu dan mereka gertak dengan itu, saya tenang gitu, saya tetap aja gitu ya. Poinnya gitu kan, kita cara Islam kan nggak ada rumah peti mati, nggak ada, nggak perlu ya, udah akhirnya saya menang, udah ambil jenazahnya kita bawa pulang gitu. Berarti rumah duka nggak ada, peti mati nggak ada, ya udah nggak bayar apa-apa ya, udah. Saya telepon ambulan Rumah Sakit Islam datang, bawa ke ini, kita kubur baik-baik lagi di daerah Cengkareng sana itu ya, kita bawa ke sana kubur itu. Tapi Pak, ini kira-kira yang menjadi muslim di sini udah berapa orang Pak dari awal terbentuknya? Iya, kita awal terbentuknya itu tahun 1991 itu belum mengadakan pengislaman di sini ya. Kita belum pengislaman di sini, kita setiap yang mau masuk Islam kita rekomendasikan ya ke Istiqlal, ke Masjid Sunda Kelapa, ke Al-Azhar, pokoknya macam-macam besar lah kita rekomendasikan. Nah, tapi begitu banyaknya permintaan mereka ingin bersahadat di Masjid Lause. Nah, itu barulah tahun 1997 kita baru melayani pengislaman di sini. Nah, itu sampai sekarang itu mungkin udah ada, kalau nggak salah 1.800-an ya, kalau nggak salah ya. 1.800, dan itu sebagian besarnya itu lebih, mungkin hampir 99% lah gitu ya, itu dari kalangan Tionghoa. Dari kalangan Tionghoa yang masuk Islam bersahadat di sini itu ya. Oh, itu mayoritas dari kayak. Iya, kalangan Tionghoa. Iya sih benar ya, karena memang merasa kayak di rumah. Iya, karena kita memang mengambil lahannya ini memang di daerah pecinan. Daerah pecinan ini kan memang daerah lingkungan mereka, yang mereka mempermudah mereka untuk datang untuk tanya tentang Islam, atau juga mereka punya niat pengen udah menjadi mu'alaf, itu tadi mereka lebih mudah datang gitu. Tapi kalau yang selain dari Tionghoa ada juga nggak Pak? Alhamdulillah ada sih, yang dari kalangan kita juga ada orang asing juga ada. Orang asing juga ada ya, saya suka bimbing orang bule, orang Amerika, orang Jerman, orang itu ya, atau orang India, orang itu ada sih. Tapi Pak, kebanyakan gini Pak, saya mau tanya, kebanyakan dari saudara-saudara kita yang masuk Islam di sini tuh alasannya apa sih mereka tuh, kalau boleh tahu? Ya kalau kebanyakan itu perbandingan ya, perbandingan. Mereka udah banding-banding, saya bilang dari awal tadi, saya bilang bahwa mereka biasanya udah coba beberapa agama lah gitu ya. Mereka coba nggak menemukan kepuasan lah, mereka coba, mereka biasanya barulah terakhir pilihan dia Islam, dia coba pelajarin Islam. Di situ mereka oh ini yang benar-benar saya temukan gitu, yang apa saya cari selama ini, seperti itu kebanyakan. Ada nggak sih yang datang ke sini tuh tiba-tiba gitu mau jadi Muslim gitu katakanlah? Karena saya mimpi apa gitu. Ada banyaknya pengalaman dari mimpi juga banyak, kayak dari pengalaman pergaulan juga ada. Tapi kita lihat juga banyak yang kami itu dalam keluarganya insya Allah sudah mulai ya saling bertoleransi, ya nggak ada masalah lagi. Kalau ada keluarga yang dapat hidayah, mereka izinkan gitu. Alhamdulillah. Udah banyak kita yang orang tua yang datang menyaksikan anaknya untuk bersahadat, alhamdulillah seperti itu. Karena kan kalau saya ngobrol sama teman-teman mu'alaf lainnya itu, memang stigma negatif terhadap Islam itu kan kenceng banget ya dari kalangan Tionghoa itu kan, sampai ya
saya sering dengar bahwa memang agama apa aja boleh, asalkan jangan Ya Islam. betul itu Banyak poinnya gitu ya? situ, banyak seperti itu ya. Selama ini seperti itu. Tapi belakang tadi saya bilang tadi udah banyak mereka yang diantar oleh Diantar, keluarganya ya. yang belum Islam atau sahabatnya yang belum Islam mengantarkan temannya untuk bersyahadat itu udah banyak. Alhamdulillah. Tapi kalau mau katakanlah mau syahadat di sini, apakah langsung bisa ngurus sertifikat dan sebagainya atau gimana? Iya betul. Tapi kita akan berikan piagam keislamannya ya di sini. Ya. Tapi ada tugas yang harus dia penuhin gitu ya. Apa itu? Kita kasih tugas dia harus bisa sholat, minimal dia hafal surah Al-Fatihah dan gerakan sholat dia harus hafal. Gitu. Yang kedua dia harus menghadirin taklim kita di sini paling enggak 4 kali dia hadir ikut taklim kita. Barulah setelah kita lihat itu baru kita berikan piagamnya gitu. Ya, jadi ada tugas untuk mereka. Jadi kita nggak langsung lepas aja begitu mau syahadat kita lepas nggak, kita ikuti perkembangannya tadi minimal dia udah bisa sholat gitu. Buat komitmen juga ya. Iya. Gitu ya. Karena kalau main lepas aja khawatir balik Khawatir lagi. juga. Jadi Karena kita kan- mencoba itu. Iya, karena kan kita juga ingin menjaga ya keislaman mereka. Betul. Kita juga punya tanggung jawab moral juga ya. Tanggung jawab Iya, kita betul. misalnya kita ingin supaya minta istiqomah sampai akhir hayatnya dalam iman Islam itu. Masya Allah, luar biasa nih Pak. Nah, kemudian fokus dakwah daripada masjid ini tuh ke arah mana nih Pak? Apakah memang ada apa namanya menyebarluaskannya melalui apa dengan apa gitu? Seperti Ya, itu. kita itu sebetulnya poin pentingnya dari Masjid Lause keberadaan Masjid Lause itu sebenarnya kita ingin memberikan sumbangsi pada bangsa Indonesia ini dalam hal menuntaskan masalah pembauran sebetulnya. Itu masalah pembauran yang kita ingin berikan sumbangsi kita. Kita mencoba pendekatannya itu melalui agama mayoritas. Pembauran itu akan tuntas gitu. Itu kita punya resepnya itu. Ya. Apa tadi Pak? Coba ulang Pak. Ya, Resepnya. jadi resepnya itu kita melihat masalah pembauran ya. Pembauran itu dalam hal ini kita pakai tanda kutip pri dan non pri ya. Non pri-nya itu dari Turun Tionghoa. Kita melihatnya itu. Pembauran itu akan tuntas kalau lewat agama mayoritas. Masya Kita lihat gitu. Contohnya gini, kita ambil contoh. Negara tetangga kita lah gitu. Misalnya Thailand. Thailand itu mayoritas Buddha gitu ya. Begitu orang Tionghoa datang ke Thailand itu mereka langsung membaur dengan agama mayoritas. Langsung menjadi Buddhis kita agama Buddha. Nggak ada masalah di Thailand. Atau mereka ke Filipina. Filipina itu mayoritas Katolik. Mereka akan membaur dengan agama mayoritas sana. Nggak ada masalah di sana. Di Singapura juga gitu. Protestan Kristen nggak ada masalah juga kan. Begitu di Indonesia yang mayoritasnya Islam, tapi sepertinya ada jarak. Ya itu tadi kan, seperti ada jarak dengan agama mayoritas Islam. Nah kita melihat di situ sumber masalahnya, kenapa masalah pembauran di Indonesia itu masih belum tuntas lah gitu ya. Sehingga kita mencoba menawarkan debat agama. Bukan berarti harus masuk Islam. Oke. Masuk Islam apa enggak itu kan masalah hidayah. Ya, Hidayah kan haknya Allah bukan hak Ya. kita ya. Tapi paling enggak bisa berdampingan, bisa ya saling dengan agama mayoritas itu saling hidup bersama lah gitu ya. Itu insya Allah nggak ada masalah, Nggak ada masalah, pembauran. Itu yang kita tawarkan seperti itu. Jadi poinnya kita itu sebetulnya memberikan sumbangsi pada bangsa Indonesia ini bagaimana secara menuntaskan masalah pembauran gitu. Masya Cuma kita lewat pendekatan agama. Masya Allah. Tapi memang poin-poin yang sudah dilakukan itu untuk pembauran itu seperti apa tuh Pak kalau boleh tahu? Ya kita pernah suka mengadakan kerja bareng lah gitu, dengan teman-teman kita dari non Muslim gitu ya. Kita misalnya hal-hal yang masih bisa kita kerjasamakan kita kerjasama gitu ya. Contohnya seperti apa? Contoh kita pernah ngadakan misalnya halal bihalal gitu. Halal bihalal itu identik Muslim ya secara Islam gitu, habis lebaran gitu. Tapi kita isi yang yang partisipasi yang mengisinya ini kita saudara kita yang non Muslim dia main kecapi yang alat musik Cina itu tapi non Muslim gitu kan, atau dia bikin kaligrafi itu kan kaligrafi Mandarin nih. Iya. Itu kan mereka juga kadang non Muslim dia bikin. Kita undang. Atau waktu itu kita juga pernah mengadakan waktu masih zaman Orde Baru itu masih penataran P4. Kita adakan penataran P4 pembauran. Kita gabungkan antara pri dan non pri hampir 1 minggu bersama-sama kan otomatis membaur tuh. Alhamdulillah kita ada beberapa hal yang kita coba menggabungkan atau suatu kegiatan yang mencampurkan antara lintas agama, lintas suku lah gitu ya. Insya Allah itu jadi poin-poin kita yang bisa diterima dengan baik mereka, sehingga kita juga menjadi suatu tempat yang menjadi tujuan saudara kita yang ingin sharing, diskusi masalah pembauran. Banyak yang datang ke sini, baik mahasiswa, baik dari kalangan agama-agama yang lain, datang ke Masjid Lause ini, sekadar sharing bagaimana masalah pembauran itu. Bahkan kita pernah kedatangan dari
mahasiswa dari USA sana, dari Michigan, Amerika sana pernah datang ke sini dialog tentang itu, tentang pembauran itu. Oh, tentang itu. Udah ada yang riset ke sini juga berarti. Alhamdulillah, iya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian ini Pak, tadi saya masih tertarik dengan kisah mu'alaf itu Pak, yang memang beragam macamnya. Ada nggak sih Pak kisah unik mu'alaf lainnya tuh, yang katakanlah misalkan memang dia itu dimusuhi sama keluarganya ketika dia mu'alaf dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sih Pak yang Iya, ada awal-awalnya banyak ya kita yang mu'alaf kita yang seperti tadi, yang belum keluarganya belum boleh tahu lah istilahnya keislaman tentang Islamnya ya, banyak sih yang sembunyi-sembunyi keislamannya seperti itu. Nah, tapi kita selalu menekankan pada mu'alaf kita itu perbaikin akhlaknya itu ya. Akhlak aja. Dia begitu dia masuk Islam, walaupun dia belum bisa terang-terangan dia keislaman dia tunjukkan akhlaknya yang baik aja, akhlaknya yang mulia. Dia harus hormat pada orang tuanya, harus lebih hormat dari sebelumnya, lebih sayang, lebih peduli. Seolah dengan tadi mungkin awalnya menolak, kalau lebih melihat keluarganya, anaknya tadi masuk Islam menjadi luar biasa baiknya akhlaknya, ya siapa tahu itu juga hidayah pada mereka yang tadinya anti yang memusuhi, berbalik menjadi dapat hidayah masuk Islam itu. Alhamdulillah kita seperti itu, kita banyak kejadian seperti itu. Banyak mereka kita suruh pelan-pelan, dia sembunyi-sembunyi dulu, tapi perbaikin akhlaknya, bikin akhlaknya yang mulia di dalam keluarga itu, insya Allah itu juga jalan hidayah keluarganya untuk dapat hidayah Islam itu. Amin. Masya Allah, luar biasa. Terus satu lagi nih Pak, mungkin yang saya pengen tahu itu terkait dengan apa yang Bapak lakukan dari tahun 94 ya, sampai sekarang ini. Ini kan sebenarnya, saya mau tanya dulu, Bapak sebelumnya belajar nggak sih di tempat lain terkait dengan pengurusan kayak gini-gini? Saya sebetulnya enggak belajar ya. Saya tuh memang dari mudanya lah, zaman masih muda-muda mahasiswa itu salah satu hobi saya itu koleksi masjid gitu. Koleksi masjid, dan saya senang ke masjid-masjid gitu. Sehingga waktu itu saya tahun 94 itu saya baca berita ada tentang Masjid Lause gitu, tentang Masjid Lause ini ya. Saya dapat baca berita ada Masjid Lause, saya coba datang ke sini. Wah, kayaknya menarik juga. Akhirnya pengurus juga waktu itu ya mengajak saya terlibat juga, dan akhirnya ya, itu aja tiba-tiba. Saya nggak punya basic sekolah agama ya, tapi saya karena kecintaan saya suka ke masjid, akhirnya saya ketemu Masjid Lause ini kok cocok, kayak saya gabung sini. Masya Allah. Karena gini, mungkin pengalaman kali ya Pak Yusman juga ya. Nah, kalau boleh tahu itu tips-tipsnya itu Pak, gimana tuh Pak, biar kita bisa, katakanlah gini, yang nonton nih, biar yang nonton itu tahu nih, kayaknya saya itu lebih ke kayak Pak Yusman deh, gitu katakanlah gitu kan. Ini gimana nih Pak caranya? Ya Pak, pertama tips-tipsnya? kita berkecimpung sehari-hari itu berhadapan dengan mu'alaf ya. Mu'alaf ya, itu perlakuan khusus yang harus kita lakukan. Kita paling sabar, kita harus sabar bahkan menghadapi mu'alaf itu. Bagaimana berdakwah kepada mu'alaf itu kita mungkin melihat menyampaikan kepada mu'alaf itu sosok Allah itu dari sisi yang Allah itu maha rahman, maha pengasih, maha penyayang, Allah maha penerima tobat, maha pengampunnya. Jadi kita nggak menyampaikan bahwa Allah itu ini dosa, ini haram, ini neraka. Kita nggak sampaikan itu. Kita sampaikan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, penyayang. Karena kalau kita sampaikan ini dosa, haram, masuk neraka, dia bilang buat apa saya masuk Islam, masuk neraka juga gitu kan. Saya ini pengen masuk surga, masuk Islam nih kan gitu. Jadi sehingga kita sampaikan. Jadi yang penting jangan syirik. Jangan berbuat syirik. Itu yang penting. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita, salah kita kalau kita bertobat minta ampun, kecuali dosa syirik kan. Nah, kita sampaikan itu. Jadi yang paling penting akidahnya mantapkan Tuhan itu Allah titik. Jangan sampai punya keyakinan selain Allah ada Tuhan lain. Itu kita mantapkan itu, mereka udah mantap, insya Allah ibadah-ibadahnya itu mereka akan menyesuaikan, akan mengikuti itu ajaran-ajaran sebenarnya itu nanti. Tapi kita sampaikan itu tadi, kita melihatkan Allah itu maha pengampun. Karena mu'alafnya kita nggak bisa langsung saklek menyampaikan. Nah sehingga waktu itu saya sejak bergabung sini itu dari beberapa tahun yang lalu itu saya memperjuangkan ide saya supaya dibuatkan fikih mu'alaf, buku fikih mu'alaf itu ya. Alhamdulillah kira-kira mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu itu sebelum pandemi, ketika ada fokus berdiskusi di Basnas dan MUI, Kementerian Agama dan ormas Islam yang lainnya, saya sampaikan ide itu untuk buatkan buku fikih mu'alaf. Alhamdulillah waktu itu disambut dengan baik ide saya, usulan saya, sehingga terbitlah buku fikih mu'alaf itu dari MUI dan Basnas waktu itu yang menerbitkannya itu.
Itu buku fikih mu'alaf itu buat apa itu Pak? Apa buat pembimbingnya atau buat mu'alafnya tuh? Ya itu untuk pembimbingnya dan mu'alafnya juga. Jadi pembimbingnya menyampaikan mu'alaf tuh kita punya referensi gitu loh. Kita kan kalau mu'alafnya sebetulnya sesuatu misalnya yang kita katakanlah ini ya agak susah menyampaikan ke mu'alaf ya, tapi kita harus punya pegangan gitu loh. Misalnya kita ambil contoh ini. Kita ambil contoh satu pertanyaan mu'alaf yang sangat sulit kita jawab itu. Kalau misalnya suami istri ini tiba-tiba salah satu dapat hidayah atau istrinya dapat hidayah masuk Islam. Dia tanya, apakah saya harus cerai dengan suami saya? Kan kita repot menjawabnya itu. Iya, Kalau iya. saya cerai, ya bubar rumah tangga saya. Mungkin dia nggak jadi masuk Islam itu ya. Kalau kita bilang iya nggak apa-apa, ya ini hubungan dia sama istri gimana? Iya. Dan itu tentu ada yang mengatakan zina segala macam. Kan ini kan suatu problem bagi kita Iya, pembina mu'alaf untuk betul. menyampaikan kan. Betul. Nah kita pelan-pelan lah menyampaikannya. Kalau kita punya referensi pegangannya, ya kita bisa sampaikan gitu. Ya apakah kalaupun masih boleh berapa lama waktu toleransinya gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi problem-problem pembina mu'alaf tuh menghadapi mu'alaf tuh ya banyak hal-hal yang kita belum bisa saklek menyampaikan apa adanya. Gitu. Berarti apa namanya? Sudah ada ini ya Pak ya? Maksudnya yang meneruskan Pak Yusman nih? Yang meneruskan Pak Yusman nanti udah ada gitu? Yang kemana tuh ke? Yang untuk tugas-tugas. Alhamdulillah insya Allah ya selalu Allah ganti. Silih berganti Iya. aja insya Allah ada ya. Karena kan biasanya kan yang memang spesifik seperti orang yang memang Pak Yusman ini susah nih. Nah, ya enggak juga lah, insya Allah ada, ya Allah selalu. Itu yang pertama saya sampaikan ide pertama itu bahwa tentang buku fikih mu'alaf untuk menghadapi mu'alaf. Yang kedua ada problem mu'alaf yang sering kita temuin itu. Mu'alaf itu begitu masuk Islam ada mungkin ya boleh katakan oknum atau apalah gitu, bawa piagam datang ke sana ke sini menyampaikan demo alam minta sumbangan segala macam itu kan. Itu kan satu hal yang ada pakai gitu ada Pak? beberapa yang itu kan kita dapat laporan dari masjid mana, dari pengurus masjid mana, ini ada mu'alafnya gini. Nah itu saya pernah udah sampaikan ide itu supaya dibuatkan semacam maaf kata mu'alaf center. Mu'alaf center itu kita konsepnya mungkin seperti BLK Balai Latihan Kerja gitu ya. Iya, Jadi mu'alaf yang masuk Islam bisa dimasukkan di sana, bisa dikasih pelatihan untuk apa keterampilan untuk apa bekal hidup dia lah, dan juga memantapkan iman Islamnya itu. Kalau mereka udah masuk itu, insya Allah begitu keluar beberapa bulan atau 1 tahun dia keluar udah bisa mandiri, udah bisa mantap. Nah itu belum terwujud yang untuk belum. mu'alaf center itu belum. Waktu kita pernah sampaikan, mungkin insya Allah kalau ada lembaga-lembaga amil zakat atau orang-orang yang agnia lah, orang kaya yang punya itu mungkin bisa mewujudkannya. Tapi kalau kita lewat pemerintah mungkin agak sulit ya. itu anggarannya ya. Tapi kalau lewat lembaga zakat mudah-mudahan bisa diwujudkan itu. Jadi bikinlah semacam kayak BLK, Ya. mu'alafnya yang masuk Islam kita bina di sana, kasih keterampilan, kita kasih mantapkan iman Islamnya dengan ilmu-ilmu agama. Begitu mereka keluar, insya Allah nggak ada lagi yang minta-minta apa bawa piagam ke sana kemari, itu insya Allah nggak ada. Gitu. Amin, mudah-mudahan ini segera terwujud ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan ada yang mendengarkan bisa Dengar ya. mewujudkan Mudah-mudahan ya. nih. Karena kan mudah-mudahan ini pemirsa Wakaf TV yang doyan sedekah nih. Amin ya, insya Allah ya bisa mewujudkan nih. Jadi, karena kita juga miris juga ngelihatnya kan. Betul. Kita dapat laporan, oh ini mu'alafnya Pak, bawa piagam minta tapi di sana ada lagi, ke sana lagi kan. Ada yang seperti itu. Mungkin kita katakan oknum lah, tapi kan nggak semua ya. Ada beberapa orang, tapi apa Ya ini meresahkan loh Pak. citranya negatif. Iya, Jadi kan negatif. untuk mu'alaf yang benar-benar masuk Islam, jadi orang punya wah jangan-jangan cuma mau minta sumbangan. Iya. Nah, gitu kan. Padahal enggak kan. Iya. Padahal cuma oknum-oknum aja yang seperti itu kan. Oke Pak, nih cuman mungkin satu lagi ya. Harapan Bapak nih Pak sebagai pembina dan pengurus mu'alaf gitu kan, kepada para mu'alaf, dan yang kedua kepada para kaum muslimin. Karena kan tadi kalau saya lihat itu ada dua nih, kita membicarakan tentang kita nih sebagai kaum muslimin, kemudian membicarakan tentang mu'alaf yang terkait dengan akhlak juga dan sebagainya. Ini harapannya seperti apa Pak untuk dua golongan ini nih, mu'alaf dan muslim tadi? Ya, kita harapkan kalau mu'alaf tadi ya seperti tadi ya, kita harapkan lewat mu'alaf ini jalan hidayah keluar datang kepada keluarga-keluarganya ya, lewat mu'alaf tadi dengan memperbaiki akhlaknya. Itu kita harapkan jadi lewat mu'alaf kita di satu rumah itu tadinya ya belum muslim, begitu dia masuk Islam dengan akhlak yang mulia, insya Allah satu keluarga itu nanti akan ikut juga mendapat hidayah iman Islam. Yang kedua itu yang pertama kita harapkan seperti itu, semakin banyak yang mendapat hidayah masuk Islam, itu tentu harapan kita seperti itu ya. Dan dari kalangan yang sudah muslim dari awal gitu, supaya bisa apa istilahnya menerima
apa ya istilahnya kalau muhajirin ansor gitu ya. Ya, Seperti ya, itu. ya, Jadi ya, ya. seperti itulah konsepnya. Jadi kita Masya yang kita ansor ini ya bagaimana menerima muhajirin kan itu ya. Jadi dapat diterima dengan baik, bisa diayomi segala macam itu. Insya Allah kita konsepnya di Madinah harus selalu tunjukkan muhajirin ansor mungkin bisa begitu. Oke, gitu Yang ya. dapat hidayah dengan yang belum, yang baru dapat hidayah yang sudah ya, Muslim duluan ya seperti itu tadi konsepnya, saling bantu, saling itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi jangan malah apa sih namanya? Dijauhin, malas. Ya gitu. betul. Jadi makanya kita memilih dakwanya yang lunak aja gitu kan. Lunak Kita aja. belum, karena mereka masih awal-awal, masih namanya mualaf kan masih perlu perlunak hatinya kan gitu Betul. ya. Nggak bisa kita langsung saklek gitu. Masya Allah, Iya. luar biasa ini. Iya. Iya. Pak, terima kasih nih Pak. Jazakallah khair atas baik, ya. bincang-bincangnya nih ya. Alhamdulillah, Mudah-mudahan Masjid Lause ini bersama para pengurusnya diberikan keberkahan. Amin. Insya Allah kita semuanya, insya Allah dakwah Amin. Islam semakin berkembang, Amin. semakin banyak dapat hidayah dan kita semua, Amin. insya Allah kita bisa berkumpul lagi di surga nanti. Amin, Amin, ya ya. Rabbal alamin, ya Allah. Itu yang kita harapkan. Amin, iya, Amin, iya. ya. Baik, sahabat dan pemirsa wakaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Jadi kita sudah berbincang, kita banyak dapat ilmu ya dari Pak Yusman ini, luar biasa loh. Ya, pengalaman beliau yang memang tidak memiliki background ya, tapi beliau bisa dan beliau sudah proven, sudah membuktikan ya, sudah banyak ya, udah katakanlah 1.800 mualaf yang memang sudah syahadat di sini dan melalui beliau. Masya Allah luar Masya Allah. biasa. Terus membimbingnya dan sebagainya itu sudah ada. Terus kemudian ada tadi fikih mualaf tadi ya, Fikih mualaf, buku-bukunya iya. ya. Nah ini beliau pencetusnya nih. Jadi kalau teman-teman ya para pembina mualaf ya boleh nanti datang ke sini ya silaturahmi ya bersama Pak Yusman ini, kita bisa tanya-tanya bagaimana sih tip-tipsnya, walaupun tadi ada sedikit yang sudah disampaikan ya, karena saya yakin baru sedikit Pak. Karena masih banyak nih yang belum digali dari Pak Yusman ya. Sahabat pemirsa wakaf dimanapun Anda berada, terima kasih atas waktunya untuk bisa menyaksikan bincang-bincang kita ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.